Selamat datang kembali ke System Thinking, sebuah perkenalan dengan saya Eka. Ini adalah video atau presentasi ke-6 dari 6 rencana presentasi yang berjudul simpulan. Jadi ini adalah presentasi terakhir untuk merangkum apa yang dibahas dari 5 presentasi sebelumnya. Hari ini saya akan membawakan sebuah simpulan terhadap 5 presentasi sebelumnya. Jadi sebenarnya apakah system thinking itu? Pertanyaan itu selalu itu ya. System thinking ya kalau menurut Peter Senge kembali dia tidak memberikan definisi yang rigid, definitif ya. Tapi dia menyebutkan bahwa system thinking itu ada 5 disiplin ya. Dari mental model, ini seharusnya personal mastery ya, mohon maaf ya. Oke, personal mastery, kemudian ada shared vision, ini pemahaman saya ya, personal mastery, mental model, iteratif bolak-balik, ketika sudah bisa menemukan commonality, kesamaan, kemudian kita bisa bangun visi bersama. Kemudian kita dari situ kita membangun team learning ya, dengan dialog dan diskusi ya. Dua hal yang komplementer dan harus dilakukan, dan di situ akan terbangun system thinking. Dan kita nanti system thinking itu adalah archetype. Ini abaikan ya, gambarnya memang kecil tapi poinnya bukan itu. Ini hanya untuk memperjelas koneksi antara semua hal yang diungkapkan di video-video sebelumnya. Nah, ujung-ujung dari system thinking itu adalah organisasi pembelajar, learning organization ya. Yang ada 3 tipe ya, entrepreneur, prescriptive, sama learning. Dan ketika kita bicara tentang organisasi pembelajar, kita bicara tentang adaptasi atau keberlanjutan, sustainability. Jadi kalau muncul pertanyaan system thinking itu apa ya, kalau berdasarkan system thinking disiplin ya ujung-ujungnya kita bicara tentang adaptasi atau keberlanjutan. Bagaimana organisasi itu bisa, bagaimana sistem itu bisa beradaptasi, berkelanjutan. Nah, kalau slide yang tadi sebelumnya itu adalah sebagai latar belakang, background ya. Kita harus mengkonstruksi sebuah metodologi ya. Metodologinya itu sebenarnya udah ada ya. Salah satunya misalnya ST dan M, System Thinking dan Modeling Methodology. Di sini Anda bisa melihat ya bahwa tahapan-tahapannya di sini adalah dimulai dari menstruktur permasalahan, membuat causal loop modeling. Ini causal loop itu menggunakan archetype tadi ya, yang saya sebutkan ya. Kemudian dynamic modeling, ini menangkap dinamika sistem ya. Kemudian baru ada skenario planning dan modeling, kemudian implementasi dan learning. Ini pengertian implementasi dan learning itu menurut saya ini karena ini merupakan feedback ya. Jadi ini saling bolak-balik ya. Jadi skenario planning dan modelingnya itu dimodif. Nah, kenapa disebut skenario planning? Karena di model ini menurut saya memang tidak ada satu jawaban yang di awal pembicaraan tuh ditetapkan sebagai suatu solusi yang pasti, cespleng, efektif menyelesaikan masalah sistemik dan dinamis yang ada di depan mata gitu. Jadi mereka punya beberapa skenario, kemudian skenario itu di mana yang dirasakan paling cocok itu diimplementasi, tapi bukan berarti skenario yang lain dibuang ya, tetap di istilahnya dicermati atau dipegang. Nah, nanti berdasarkan implementasi dan learning lab-nya kita lihat benar apa enggak. Jadi mengubah skenario.
Jadi bedanya skenario dengan peta jalan yang udah fix gitu ya, roadmap itu. Saya dari Jakarta ke Jogja mau naik kereta misalnya, itu adalah yang udah fix. Tapi kalau skenario planning itu, saya dari Jakarta mau ke Jogja, tapi saya bisa naik kereta, saya bisa mungkin naik mobil lewat tol, saya bisa mungkin naik pesawat, bergantung kepada waktu yang tersedia, bergantung kepada dana yang tersedia, dan seterusnya. Jadi nggak fix ya, dan mungkin bisa juga nanti skenario planning itu satu skenario menjadi tumpuan atau dasar dari skenario lainnya. Misalnya saya punya uang dan saya ingin menikmati pemandangan, jadi saya menggunakan kereta gitu. Misalnya pergi ke Jogjanya naik kereta. Tapi karena uang saya mepet, saat saya kembali ke Jakarta, saya naik bis aja deh gitu. Jadi ada titik-titik di mana dalam skenario itu bisa berhubungan dengan skenario lainnya. Itu skenario planning ya, bukan fix. Kemudian ada juga yang disebut SSM, Soft System Methodology. Ya, di sini langkah besarnya ada finding out, kemudian membangun sebuah model, evaluasi model, kemudian taking action. Dan langkah-langkah detailnya ini ada dari 1 sampai 7 ya. Sekali lagi saya tidak akan membahas detail. Saya hanya ingin mengatakan ini loh ada metodologinya. Dan di sini ada pembatasan ya antara dunia nyata, pemikiran dunia nyata dengan pemikiran sistem. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang building model di mana ada 2 langkah yaitu root definition sama conceptual model, itu kita bicara tentang system thinking. Karena kita emang nggak mampu ya, menurut saya ya, manusia nggak akan mampu menangkap semua apa yang ada di alam ini secara utuh gitu. Pasti ada boundary, itu pasti ada. Tapi boundary itu bukan oleh alam, tapi dibuat oleh manusia supaya manusia lebih paham ya, lebih bisa menangani lah, mungkin istilahnya begitu. Nah, tapi yang penting ya, kalau kita udah bicara tentang metodologi seperti ini, kan sistem thinkingnya nggak kelihatan ya, karena sistem thinkingnya bekerja di latar belakang. Nah, itulah susahnya gitu loh. Ketika kita belajar ingin kita membuat metodologi, menerapkan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan, mungkin kita lupa sebenarnya layer lapisan di bawah metodologi itu ada sistem thinking ya. Nah, kalau itu dilupakan ya udah, metodologinya nggak akan efektif menyelesaikan masalah dinamis dan sistemik gitu ya. Nah, ini juga ada metodologi yang lain yang menurut saya menarik. Ini oleh WHO di dunia kesehatan, system thinking ya. Maupun ini oleh OECD, Systematic Thinking for Policy Making. Kalau Anda mau melihat dan membaca yang ini di OECD ya, ini hanya bisa baca online ya, nggak bisa download ya. Kalau ini bisa download, kalau ini bisa download, kalau ini baca online aja ya. Jadi itulah seluruh presentasi saya tentang system thinking. Bila Anda mengatakan, oh kok ujungnya jadi ngambang ya, gak jelas harus gimana-gimana ya, karena pendapat pribadi saya, terlepas metodologi yang bagus-bagus ya ada bisa baca, tapi esensinya itu gimana kita ngumpul, bisa berbagi cerita bareng tanpa mengkritik, terus akhirnya membangun, mengkonstruksi suatu cerita bersama dan bisa melihat lebih utuh dan mencari solusi terhadap
masalah-masalah yang ada di dalam cerita yang ruwet tadi dan dinamis tadi gitu. Esensinya itu. Ya metodologinya ya belum tentu cocok lah yang dibuat oleh sana ya. Bisa kita buat bareng-bareng kan. Kenapa enggak kita buat bareng gitu loh. Makanya di sini saya menjelaskan apa yang saya pikirkan sebagai pokok-pokok saja. Begitu. Oke, terima kasih setelah menonton presentasi saya. Semoga bermanfaat.